Bimbel Smart, your smart solution. Nah, persamaan garis itu bentuknya Y sama dengan MX ditambah C, atau AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ya, bisa dua kemungkinan. Oke. Kalau yang atas itu udah jelas ya, di mana M itu adalah gradien. Gradien itu adalah kemiringan garis ya. Nah, cara membuat persamaannya itu ada dua. Yang pertama, kalau kita tahu satu titik, anggaplah X1, Y1 ya, dan gradiennya kita tahu, maka kamu bisa mencari persamaan garis pakai rumus Y-1 sama dengan M kali X dikurang X1. Yang kedua, kalau kita tahu dua titik ya, untuk mencari persamaan garis itu butuh dua titik ya. Ini X1, Y1, ini X2, Y2 gitu ya. Nah, persamaannya apa? Y-1 per Y2 min Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1 ya. Ini harusnya udah diajarin di SMP, dan ya ini persamaan umum ya, harusnya masih ingat. Cara membuat persamaan garis kalau diketahui. Nah, sekarang gimana cara menggambar ya? Cara menggambar itu dibalik ya. Garis itu bisa diperoleh asal kita tahu dua titik ya. Nah, yang paling sering yaitu titik potong sumbu X ya. Ketika Y-nya 0, dan satu lagi adalah titik potong sumbu Y ketika X-nya sama dengan 0 ya. Udah cukup dua itu aja sih. Yang ketiga itu titik bantu jika diperlukan. Maksudnya apa? Kalau kamu cari titik potong sumbu X-nya ternyata sama dengan titik potong sumbu Y-nya sama, ya berarti kan ini baru satu titik, nggak bisa kita gambar garisnya, makanya kita perlu titik bantu. Titik bantu ini bebas ya, masukin aja X-nya 1, hitung Y-nya berapa gitu kan. Atau X-nya min 1 lah, Y-nya berapa gitu ya. Terserah, bebas angkanya berapapun ya, yang gampang aja. Nah, aku kasih contoh, misalkan ya, ada persamaan 4X kurang 3Y sama dengan 12. Cara gambarnya, paling gampang ya, itu aku bikin tabel kayak begini aja. X-nya aku masukin 0, ya, ini X-nya 0. Kalau X-nya 0, Y-nya min 4, ya, jadinya min 3Y sama dengan 12 gitu loh. Y-nya sama dengan min 4, oke ya, bisa ya itu. Lalu yang satu lagi, yang paling gampang, Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, ya, 3 kali 0 kan 0 ya. X-nya berarti 3. Nah, cara baca ini jangan sampai salah ya. Cara bacanya itu XY gitu loh ya. Jadi titiknya kamu tuh bukan 0,3. Bukan ke samping bacanya ya. Ke bawah. 0, min 4 dan 3,0. Ini sepasang, ini juga sepasang. Nah, kalau udah dapat dua titiknya, gambarlah dia ke dalam koordinat kartesius. 0, min 4 itu di bagian bawah sini. 3,0 itu di sini, di garis. Ada yang mau ditanya sampai sini? Ini sumbu X ya. Ini sumbu ya. Oke. Pakai koordinat kartesius ya. Ada yang mau ditanya sampai sini? Ini persamaan garis. Nah, yang kita mau pelajari di sini adalah pertidaksamaan linear. Ya, pertidaksamaan linear maksudnya apa? Ya, dikasih tanda lebih besar atau lebih kecil. Misalkan lebih besar. Nah, caranya sama persis. Dibikin sama dengan dulu. Ya, dibikin sama dengan dulu. Atau aku ganti deh ya. Misalkan 5X kurang 3Y lebih besar dari 30 lah gitu ya. Nah, caranya aku bikin sama dengan dulu. Lalu dibikin X-nya 0, Y-nya min 10, Y-nya 0, X-nya 6 gitu kan. Gambar sama persis caranya ya. Sumbu X, sumbu Y. Ya, gambar sama persis nih caranya. 0, min 10 dan 0,6 ya kan. Tuh, kayak gitu. Nah, tapi yang diminta itu adalah lebih besar. Nah, kalau lebih besar itu ada di sebelah mana? Garis ini membagi dua bagian. Yang pertama adalah bagian atas garis, yang kedua adalah bagian bawah garis. Ya, pasti ada dua kemungkinan, di atas sama di bawah.
Yang dimaksud lebih besar daripada 0 tidak selalu di atas ya. Jadi jangan selalu asumsi kalau lebih besar tuh di atas gitu ya. Kita harus cek ya. Kita harus cek ya. Kita harus cek. Ceknya pakai apa? Pakai satu titik sembarang. Ya, terserah titik sembarang. Nah, ini aku ambil titik yang paling gampang ya. 0,0. Ya, paling gampang itu 0,0. Tapi nggak harus 0,0 ya. Syarat titik untuk ngecek itu nggak boleh titiknya dilewatin sama garis. Jadi misalkan kalau garisnya di sini lewat 0,0 kan, nggak boleh pakai 0,0 ngeceknya. Kalau 0,0 di luar garis, ya aku paling gampang ngeceknya pakai 0,0. Masukinnya kemana? Ke soal, ya, ke soal. 0 lebih besar dari 30 dibandingkan 30. Benar atau enggak? 0 lebih besar dari 30. Salah kan ya? Ngerti nggak logikanya? 0 lebih besar daripada 30 itu salah. Berarti 0,0 itu bukan daerahnya. Kalau salah itu bukan daerah. Berarti daerah himpunannya itu adalah yang lawannya, yang tidak ada 0,0 atau yang di bagian bawah. Yang diarsir, yang di sana. Ada dua metode sih. Kalau aku lebih suka yang diarsir itu ya HP-nya. Ada guru yang diarsir itu yang salahnya, ya itu sama aja ya. Tinggal ngikutin guru kalian masing-masing ya. Ada yang arsirnya itu yang salahnya, yang salah diarsir. Jadi daerah bersih itu adalah daerah HP. Ya itu nggak masalah ya. Mau kebolak-balik itu nggak masalah. Tapi intinya adalah HP-nya itu di bagian bawah sini, di bagian bawah si garis. Jadi tanda lebih besar itu tidak selalu artinya di atas garis itu adalah HP-nya. Tidak selalu lebih besar itu menyatakan di atas. Nah, yang akan kita pelajari di sini itu ada beberapa persamaan, ya, beberapa pertidaksamaan. Ya, contohnya yang kayak soal kalian di classroom ya, itu dari buku cetak, nggak tahu sama apa enggak buku cetak kalian. Yang nomor 6, ya, itu ada 2Y kurang X lebih kecil dari 2, lalu ada 4X tambah 3Y kurang dari 12, X lebih besar daripada 0, Y lebih besar daripada 0. Ya, ada 4 yang dikasih tahu, ditanya daerah HP-nya nomor berapa, 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi, 4 Romawi, atau 5 Romawi. Ya, satu-satu digambar. Ingat dibikin sama dengan, ya, dibikin sama dengan dulu. Ya, kalau X-nya 0, Y-nya 1, Y-nya 0, X-nya min 2. Ya, nggak usah bingung ya ini ya. Ambil angkanya kan 0, dibolak-balik aja. Kalau X-nya 0, Y-nya 4, Y-nya 0, X-nya 3 gitu kan. Nah, kalau ini nggak ada artinya, udah didiamin aja. Nah, digambar dalam diagram Cartesius ya. Dalam diagram Cartesius digambar ada X, ada Y ya. Kalau bisa sih pakai skala. Maksudnya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Maksudnya disentiin pakai skala ya. Karena kalau nggak pakai skala bisa jadi salah bentuknya. Terutama kalau ada 3 sih. Ini kan cuma 2 nih ya. Yang ada garisnya ini cuma 2. Kalau ada 3 lebih baik pakai skala ya. Atau di millimeter block. Nah, ini nomor yang sebelah kiri ya. 0,1 min 2,0 itu kurang lebih di sini. 1 min 2 ya. Nah, ini aku garis hitam sesuai sama ini ya, hitam ya. Yang hitam ini adalah 2Y kurang X sama dengan 2 ya. Aku bikin sama dengan dulu karena kita belum tahu yang lebih besar lebih kecil sebelah mana. Nah, kamu cek. Ya, kamu cek nih. Paling gampang 0,0 kan yang tadi aku bilang ya. Masukin aja 0 kurang 0 itu 0 kan ya. Lebih kecil daripada 2. Betul, ya kan? 0 kurang daripada 2, betul. Berarti 0,0 termasuk daerah. Nah, ini aku kasih tanda dulu di bawah. Lalu yang biru, ya, 0,4, 3,0. Itu kayak gini. 0,4, 3,0, garisnya kayak gini. Ya. Nah, kita cek lagi. Karena 0,0 bukan dilewati oleh garis, ya aku pakai titik itu lagi, nggak apa-apa ya. Dua garis ini ngeceknya sama-sama 0,0 nggak apa-apa ya. Yang penting di luar garis dia. Nah, kalau aku ambil 0,0, 0 lebih kecil dari 12, betul. Berarti 0,0 itu di bagian sini ya kan. Itu termasuk daerah HP-nya. Jadi dia HP-nya ke bawah sana. Nah, ini udah makin mengerucut kan. Ya. 3 Romawi salah. Ya kan?
4 Romawi juga salah. Ya kan? 2 Romawi juga salah. Ya. 5 Romawi juga salah. Jawabannya yang udah kelihatan di sini kan. 1 Romawi. Nomor 6 jawabannya A. Ada yang mau ditanya nggak? X lebih besar 0, ya lebih besar 0 itu maksudnya itu ya ini. Dia nggak boleh negatif hasilnya ya. Jadi di kuadran 1 gitu loh. Kalau tidak ada tanda X lebih besar 0, ya lebih besar 0, daerah HP-nya itu jadi kayak gini. Ya, sampai bawah sana juga diarsir terus. Nah, kayak gini. Kalau tidak ada X lebih besar 0, Y lebih besar 0, daerah HP-nya itu yang semua di bawah sini. Sampai tak terhingga ini ya. Semuanya ikut. Ngerti nggak? Semuanya ikut. Nah, X lebih besar 0, yang namanya X lebih besar 0 ya, itu artinya sumbu Y, nilai X-nya positif. Gitu loh. Yang namanya X lebih besar 0, itu artinya sebelah kanannya sumbu Y. Ya, ini sumbu Y. Jadi dia selalu positif nilai X-nya. Yang namanya Y lebih besar 0, Y lebih besar 0, itu yang daerah sini, atas. Nggak boleh di sini. Nggak boleh Y negatif. Nah, kalau X lebih besar 0, Y lebih besar 0, daerahnya pasti yang di kuadran 1. Itu maksudnya sih. Nanti ada lagi X lebih besar dari 3 gitu ya. Ada angka 3. Ya kalau angka 3 kamu geser aja. Berarti ada garis di sini angka 3. Dibikin sejajar sumbu Y. Nah, dia mulainya dari angka 3 ke kanan gitu. Bukan dari 0. Ini kan dari 0 ya. Ini kan dari 0 sampai 3 ikut. Nah, ini nggak ikut nih. 0 sampai 3-nya nggak ikut. Dia mulai dari angka 3 ke kanan. Kalau X-nya lebih besar dari 3. Ya, nanti kalau ada di soal. Ada yang mau ditanya sampai sini? Nomor 6 itu jawabannya A. Nah, nomor 7. Ya, kita langsung ke nomor 7 ya. Soalnya kelihatan ya, nomor 7 itu himpunan penyelesaian dari sistem ketidaksamaan 4X tambah Y lebih besar 8, 3X tambah 4Y kurang dari 24. Nah, ini ada 3 persamaan ya. Tidak ada X lebih besar 0, tidak ada Y lebih besar pada 0 ya. Semuanya persamaan garis ya, pertidaksamaan garis ya. Kita harus teliti kalau kayak gini ya. Ini ada pembatasnya, X, Y lebih besar 0, tapi nomor 7 nggak ada. Oke, cara gambarnya itu gampang, sama kayak biasa ya. Dibikin sama dengan 0 dulu. Bukan sama dengan 0, maksudnya dibikin sama dengan tandanya itu lebih besar, diabaikan dulu ya. Ini lebih besar, diabaikan dulu. Lalu kamu bikin X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya 0, X-nya berapa? Gitu. Yang sebelahnya juga sama. 3X tambah 4Y dibikin sama dengan, kalau X-nya 0, Y-nya 6, Y 0, X-nya 8 gitu ya. Ini juga sama, X tambah 6Y sama dengan 12 ya. Nah, kalau X-nya 0, Y-nya 2, Y-nya 0, X-nya 12 gitu kan. Kalau bisa sih pakai diagram kartesius. Pakai skala ya, diagram kartesiusnya. Satu-satu kita gambar. Yang pertama yang sebelah kiri yang hitam. 08, 20 ya. Kurang lebih kayak gini. 8 sama 2. Aku kasih tanda 4X tambah Y sama 8. Maunya lebih besar ya, maunya lebih besar. Aku ambil 0,0 aja ya. 0 lebih besar 8. Salah. Berarti 0,0 tidak termasuk ya. Berarti dia daerahnya yang di atasnya. Lalu yang kedua yang coklat ya. 06, 0,6, 8,0. 0,6 di sini. 8,0 di sini. Nah, ini aku garis kayak gini kurang lebih ya. Ini garis coklat adalah 3X tambah 4Y sama dengan 24. Lalu daerah yang diminta adalah yang lebih kecil. Ambil angka 0,0 lagi ya, paling gampang. 0 lebih kecil 24 benar. Berarti daerahnya itu daerah 0,0 ikut ya ke bawah. Yang terakhir yang merah 0,2, 12,0. Nah, ini makin jauh ya. 2 sinilah 12 gitu ya. Jadi kurang lebih ini makin datar begini ya. Pakai penggaris lah.
Nah, garis yang merah ini adalah X tambah 6Y sama dengan 12. Daerah yang diminta lebih besar ya. Ambil 0,0 salah ya. Berarti daerahnya di atasnya yang merah. Di atas yang merah ya. Kira-kira daerah yang terbentuk yang mana? Matthew tahu nggak Matthew? Daerah yang terbentuk daerah HP-nya itu bentuknya apa? Ya di soal nomor 7 itu kan ditanya garis, segitiga, segi 4, segi 5 atau trapesium. Yang mana dulu deh? Yang A kah, yang B kah, yang C kah, yang D, yang E, yang F, yang G? Yang mana, Matthew? Ngerti nggak daerahnya? Di atas yang hitam. Kalau di atas yang hitam, udah pasti ACE salah. Ya kan? ACE salah. Di atas antara B, D, E, F, G ya. Lalu di atas, di bawah yang coklat, ya kan? Kalau di bawah yang coklat, yang B salah, yang G juga salah. Berarti antara D sama F. Yang terakhir, bagi si merah itu di atasnya. Ngerti nggak sampai sini? Berarti daerah HP-nya adalah yang kecil ini nih. Ngerti nggak? Yang D ya, bentuknya segitiga. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya sampai sini? Nomor 7 jawabannya segitiga. Ya, jadi nggak perlu X lebih besar 0 juga, karena dari 3 garis aja udah ketutup tiga-tiganya. Ya, nggak perlu lagi X lebih besar 0, ya lebih besar 0 nggak perlu. Pakai ini aja segitiga udah selesai. Gitu. Nomor 7 ada yang mau ditanya? Bimbel Smart, your smart solution.